Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Fahrani Falilah. Saya dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan jawaban yang menjelaskan maaf, di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi dakwah. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah mengenai analisis sistem dakwah. Di situ tertera dengan jelas bahwa analisis sistem dakwah itu diawali dengan identifikasi, lalu dilanjut dengan pemetaan dan desain, lalu dilanjut dengan perencanaan, dan terakhir adalah pelaksanaan. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan contoh analisis dakwah dalam kasus bimbingan konseling Islam. Studi kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasus seorang anak bernama Amartya M. Zain atau kerap dipanggil Amar, yang merupakan seorang anak yang dibesarkan di Los Angeles, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2021, Amar dan sekeluarga memutuskan untuk pindah dan menetap kembali di Indonesia. Saat masa transisi atau saat masa adaptasi, Amar mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ia kerap menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Amar berharap dengan proses konseling ini dapat membantu permasalahan tersebut. Nah, kita akan menganalisis kasus ini dengan analisis sistem dakwah. Yang pertama ada identifikasi. Pada tahap ini, konselor mengidentifikasi permasalahan dari konseli. Nah, dalam kasus ini itu berarti permasalahan yang dihadapi Amar adalah kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kedua, ada pemetaan dan desain. Pada proses ini, konseli memetakan atau merancang bantuan yang mungkin akan diberikan. Pada kasus ini, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan menggunakan teori behavior, yaitu berupa pembiasaan dan pembentukan tingkah laku yang dapat membantu Amar untuk terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada perencanaan. Dalam tahap ini, konselor membangun perjanjian atau kontrak dengan konseli. Nah, contoh kontrak di sini ada kontrak waktu. Misalnya bimbingan konseling dilakukan selama 1 bulan berturut-turut dengan 4 kali pertemuan. Lalu ada kontrak tugas. Kontrak tugas di sini berarti Amar harus melakukan pembiasaan-pembiasaan yang tercantum di kontrak tugas, atau dalam teori behavior ini ada yang namanya kontrak perilaku, di mana di sini berisikan perilaku-perilaku yang harus dikerjakan gitu saat proses konseling. Yaitu contohnya perbuatannya itu contohnya yang pertama membaca buku dan kemudian menulis rangkumannya, lalu lebih sering mendengarkan orang lain berbicara, lalu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Karena di sini kasusnya Amar itu bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak terlalu lancar, dan memang bahasa Indonesia yang digunakannya adalah bahasa Indonesia yang baku. Lalu tahap yang keempat adalah pelaksanaan. Nah, tahap ini
merupakan tahap inti dari proses konseling gitu. Yaitu konseli atau amar ini melakukan konseling demi mencapai tujuannya. Kita akan beralih ke soal nomor 2, yaitu mengenai analisis gerakan dakwah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Nah, apabila potensi dari masyarakat mayoritas ini digerakkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah, maka akan menjadi strategi pengembangan dakwah yang kuat gitu, yang tepat. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak sekali organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah. Kekuatannya terletak pada peran aktif organisasi tersebut dalam bidang dakwah. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan di sini meskipun tadi telah dijelaskan bahwa penduduk mayoritas ini menjadi kekuatan dalam pergerakan dakwah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya mayoritas penduduk ini dapat menjadi kelemahan juga. Hal ini berlaku jika mayoritas penduduk Islam tidak memiliki kualitas yang baik yang mengakibatkan adanya citra negatif di pandangan non-Muslim, baik itu non-Muslim yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Lalu ada yang ketiga ada opportunity atau peluang. Perkembangan teknologi atau perkembangan iptek dapat menjadi sebuah peluang dalam gerakan dakwah di Indonesia. Dakwah dapat melalui media massa yang seperti yang telah kita ketahui bahwa media massa ini dapat menjangkau mad'u lebih luas lagi gitu. Misalnya dakwah melalui koran, melalui radio, melalui televisi, atau yang lebih marak itu melalui internet. Lalu terakhir ada threats atau ancaman. Di era globalisasi ini, manusia cenderung menjadi lebih individual dan merasa bahwa dunia ini seakan tidak luas lagi. Yang menyebabkan munculnya nilai-nilai baru yang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Adanya tarik-menarik antara nilai-nilai lama yang bersumber dari agama dengan nilai-nilai yang baru yang belum tentu sesuai dengan budaya nasional dan budaya ajaran Islam. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu mengenai metode reflektif dalam praktik bimbingan konseling. Nah, sebelum itu, kita tentu harus mengetahui bagaimana cara kerja dari metode reflektif itu sendiri. Secara teknis, metode reflektif mengusahakan refleksi pandangan dunia tauhid ke dalam prinsip epistemologis, kemudian prinsip epistemologis yang dibangun atas dasar pandangan dunia tauhid tersebut direfleksikan kembali atau ditafakurkan ke dalam penyusunan wawasan teoritis. Nah, wawasan teoritis itu direfleksikan lagi ke dalam proses pemahaman fakta dakwah. Nah, hasil kajian fakta dakwah didasarkan pada wawasan teoritis tersebut digeneralisasikan dalam rangka membangun kerangka teori dakwah sesuai dengan spesifikasi dan ruang lingkup objek dakwah yang dikaji dalam ilmu dakwah. Nah, jika diterapkan pada praktek bimbingan konseling, maka metode ini berusaha untuk merefleksikan sebuah masalah yang dihadapi oleh konseli ke dalam prinsip epistemologis, di mana di sana konselor ini berusaha untuk mencari tahu asal mula dari permasalahannya dan mencari tahu mengenai kebenaran dari permasalahan tersebut. Lalu setelah itu permasalahan tersebut direfleksikan kembali pada teori yang ada dalam bimbingan konseling gitu. Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan teori A atau menggunakan teori B dan seterusnya. Baru setelah itu konselor dapat menentukan solusi dari permasalahan konseli.
Baik, selanjutnya ada dakwah partisipatif. Dakwah partisipatif, maaf, di situ tipe. Perlu kita ketahui bahwasanya dakwah partisipatif ini adalah dakwah dengan pendekatan yang dirancang untuk menunjang proses dakwah yang berkaitan dengan telling atau apa ya, pemberitahuan gitu, yang menyangkut memberikan informasi tentang nilai-nilai Islam, pikiran-pikiran, konsep-konsep, teori-teori, dan showing atau pertunjukan. Nah, di samping disampaikan secara lisan, peserta atau mad'u diberikan kesempatan untuk melakukan suatu tindakan dengan cara atau melalui training atau dan active teaching. Dakwah ini melibatkan mad'u secara aktif dan sukarela, di mana mad'u difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dirinya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan metode dakwah partisipatif untuk jurusan bimbingan konseling Islam dan untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama, untuk jurusan bimbingan konseling Islam, kegiatan dakwah untuk jurusan BKI ini cenderung menggunakan komunikasi dua arah. Contohnya adalah kegiatan bimbingan konseling, kegiatan penyuluhan, dan lain-lain. Implementasi dakwah lewat bimbingan konseling bisa dilakukan dengan baik apabila seorang dai dapat menumbuhkan kesadaran untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau ajaran Islam pada mad'u. Dan dalam pelaksanaannya ini bersifat luwes, gitu ya. Bersifat luwes, tidak memaksa, informal, sehingga antara dai dan mad'u ini terjalin sebuah hubungan yang akrab, sebuah hubungan yang intim, sebuah hubungan yang familiar, yang mengakibatkan mad'u ini akan menerima dai bukan sebagai orang asing, sehingga dakwahnya dan pesan dakwahnya itu lebih mudah diterima. Lalu, adapun untuk jurusan PMI, dai dalam berkegiatan dakwah ini tidak lagi berada di mimbar masjid, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat bersama mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan pelatihan dan lain-lain. Pesan dakwah juga tidak harus disampaikan di masjid, tetapi bisa juga melalui tempat-tempat yang memungkinkan gitu, seperti rumah penduduk, balai pertemuan, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Dai juga harus rendah hati dan mau belajar dari masyarakatnya. Bahkan dalam penerapan dakwah partisipatif ini, masyarakat dibiarkan untuk mendominasi sebuah kegiatan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mengenai makna wasatiyah. Yang pertama, dalam Al-Quran, istilah wasatiyah ini adalah keadaan paling adil, keadaan paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. Lalu dalam As-Sunnah, wasatiyah ini ternyata sudah diucapkan dan dilafazkan oleh Nabi kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam beberapa hadisnya yang dapat dimaknai secara bahasa. Nah, Nabi terkadang menyebut wasatiyah ini bermakna sebagai keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik, dan juga seimbang. Lalu adapun menurut perspektif ulama salaf, di sini saya mengutip pendapat dari Ibnu Faris yang bahwasanya menurut beliau wasatiyah ini dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan juga seimbang. Dalam bahasa yang umum digunakan dalam keseharian kita hari ini, wasatiyah ini seringkali diterjemahkan dengan istilah moderat atau bersikap netral dalam segala hal. Lalu terakhir, menurut perspektif ulama khalaf, saya mengutip dari pendapat Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa wasatiyah dari umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram,
dan pada masalah akhlak dan moralitas. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena di sini saya adalah fakir ilmu yang berusaha untuk terus menuntut ilmu. Eh, saya pamit undur diri. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.